Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqona jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'allim Thariqat Ta'allum karya Al-Imam Al-Jarnuji rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan pembahasan tentang kesungguhan, konsistensi, dan cita-cita tinggi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Wa ansyadani syekhul imamul azal Burhanuddin rahimahullahu. Kami pernah dibacakan syair oleh Syekhul Islam Burhanuddin. Wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi. Sesungguhnya dalam kebodohan itu ada kematian bagi pelakunya sebelum kematian yang sebenarnya datang. Fa ajsamuhum qablal kuburi qaburu. Maka tubuh-tubuh mereka adalah kuburan sebelum mereka masuk ke dalam kuburan. Fa inimru'un lam yahya bil ilmi mayyitun. Dan sesungguhnya seseorang yang telah hidup dengan ilmu, maka ia adalah orang mati. Falaysa lahu hinan nusyuri nusyurun. Maka tidak akan ada kebangkitan baginya saat hari kebangkitan. Wa qala ghairihi. Dan selain Syekh Burhanuddin juga ada yang berkata, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Orang berilmu itu hidup dan kekal setelah kematiannya. Wa awsaluhu tahtat turabi ramimun. Dan meskipun tulang berulangnya telah hancur di bawah tanah. Wadzal jahli mayyitun wa huwa yamshi ala thara. Dan orang yang bodoh itu hakikatnya mati meskipun ia berjalan di atas tanah. Yadhharu minal ahya'i wa huwa adimun. Ia tampak seperti orang hidup padahal ia tiada atau tidak bernilai. Wa qala akhar. Dan yang lain juga berkata, hayatul qalbi ilmun faghtanimhu. Hidupnya hati adalah dengan ilmu, maka manfaatkanlah ilmu itu. Wa mautul qalbi jahlun fajtanimhu. Kematian hati adalah dengan kebodohan, maka jauhilah ia. Wa ansyadani ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu ta'ala alaihi syi'ran. Dan Syekh Burhanuddin pernah membacakan syair kepadaku. Dzil ilmu a'la rutbatin fil maratibi. Karena ilmu adalah kedudukan tertinggi dalam semua tingkatan. Wa min dunihi izzil ula fil mawakibi. Dan tanpa ilmu, kemuliaan adalah kedudukan tinggi, hanyalah penampilan luar saja. Fadal ilmi yabqa izzahu mutadha'ifan. Maka orang yang berilmu kemuliaannya
tetap terus bertambah. Wadzal jahli ba'dal mauti fit taraibi. Dan orang yang bodoh setelah mati tetap berada di tempat kehinaan atau terbelenggu di tempat yang rendah. Fahayatu la yarju madahu manirtaqa. Jauh sekali harapan tidak akan mencapai jangkauannya orang yang sekedar naik atau tanpa kemampuan. Ruqya waliyal mulka wa ilal kataibi. Ia naik meraih kekuasaan dan memimpin pasukan. Sa'amli alaikum ba'da ma fihi fasma'u. Aku akan membacakan kepada kalian sebagian dari isinya, maka dengarkanlah. Fabi hasara an dzikri kullil manaqibi. Maka aku terhalangi dari menyebut seluruh keutamaannya. Huwa nuru kullun nur yahdi 'anil 'ama. Dia adalah cahaya dari seluruh cahaya yang memberi petunjuk dari kebutaan hati dan mata. Wadzal jahli maradzahra bainal ghayagibi. Dan orang yang bodoh melewati masa hidupnya dalam kegelapan. Huwa dzirwatus syamma'u tahmi minat huja. Ilmu adalah puncak yang menjulang tinggi, yang melindungi dari segala bentuk kehinaan atau serangan. Ilaiha wa yamshi aminan fin nawaibi. Kepadanya ia berjalan dengan aman di tengah berbagai musibah. Bihi yantaji wan nasu fi ghafalatihim. Dengan ilmu seseorang diselamatkan sementara manusia lain berada dalam kelalaian mereka. Bihi yurtaji warruhu bainat taraibi. Dengan ilmu juga diharapkan keselamatan sementara roh mendekati kematian atau sakaratul maut. Bihi yasfa'ul insanu man roha asian. Dengan ilmu manusia dapat memberi syafaat kepada orang yang telah pergi dalam keadaan bermaksiat. Ila dzarakin nirani syarril awaqibi. Menuju ke dasar neraka adalah seburuk-buruknya akibat. Faman ramahu ramal mariba kulluha. Maka barang siapa menginginkannya atau menginginkan ilmu, ia akan menginginkan seluruh tujuan hidup. Wa man hazahu qad haza kullal matalibi. Dan barang siapa yang memiliki ilmu, sungguh ia telah memperoleh seluruh cita-citanya. Huwal mansibul ali ya sahibal haji. Itulah kedudukan yang tinggi, wahai pemilik akal. Idza niltahu hawani bifautil manasibi. Apabila engkau telah memperoleh ilmu, maka hilangnya jabatan-jabatan akan menjadi hal yang remeh bagimu. Wa in fataqad dunya wa tibu na'imuha. Maka jika dunia dan kenikmatan indahnya terlewat darimu, fagommit fa innal ilma khairul mawahib. Maka pejamkanlah matamu dari dunia, karena sesungguhnya ilmu adalah sebaik-baiknya karunia. Wa qila fi hadzal ma'na. Dan berkata di dalam makna ini, idama tazza dha ilmin bi ilmin
apabila seorang yang berilmu membanggakan diri dengan ilmunya, fa ilmul fiqhi aula bi'tijazin, maka ketahuilah bahwa ilmu fikih itu lebih utama dan paling unggul untuk mendapatkan kemuliaan. Fakam tayyibin yafuhu wala kamiskin, betapa banyak yang harum namun tidak seperti harumnya bunga kasturi. Wa kam tairin yatiru wala kabaziyin, betapa banyak burung yang terbang namun tidak seperti burung elang. Wa angshadtu aidan li ba'dihim, sebagian ulama juga membacakan syair kepada kami. Al fiqhu anfasu kulli syai'in ang tadakhiruhu, ilmu fikih adalah hal paling berharga dari segala sesuatu dan engkaulah yang menyimpannya. Man yadrusil ilma lam tadrus mafakhiruhu, barang siapa mempelajari ilmu maka kemuliaannya tidak akan punah. Fa kasaba li nafsika ma asbahta tajhaluhu, maka bersungguh-sungguhlah untuk dirimu terhadap apa yang belum engkau ketahui. Fa awalul ilmi ikbalun wa akhiruhu, sebab permulaan dan berakhirnya ilmu itu adalah semata-mata menuntun kepada kebahagiaan. Wakafa, dan cukuplah biladatil ilmi, dengan kenikmatan ilmu, wal fikhi wal fahmi, dan kenikmatan fikih serta pemahaman, dha'iyan wa ba'ithan, sebagai pendorong dan penggerak, lil akili, bagi orang yang berakal, ala tahsilil ilmi, untuk penuntut atau memperoleh ilmu. Kalimat di atas ini menekankan bahwa kenikmatan yang diperoleh dari ilmu, terutama ilmu fikih dan pemahaman yang dalam, cukup menjadi motivasi utama bagi siapapun yang berakal sehat untuk terus-menerus menuntut ilmu. Artinya, orang yang benar-benar sadar akan manfaat dan kelezatan ilmu tidak memerlukan dorongan lain untuk belajar, karena ilmu itu sendiri sudah sangat memuaskan secara intelektual dan spiritual. Waqad yatawalladul kasalu, dan bisa jadi timbul rasa malas, min kathratil balghami warutubati, dari banyaknya dahak dan kelembapan tubuh, wa tariqut ta'lilihi, dan cara untuk menguranginya, taqlilut ta'ami, adalah mengurangi makanan. Kalimat ini menyampaikan pandangan kedokteran klasik atau hikmah tradisional yang mengingatkan atau mengaitkan kondisi fisik dengan kondisi mental dan semangat belajar. Dalam hal ini dikatakan bahwa kelebihan lendir atau balgham dan kelembapan tubuh, rutubat, bisa menyebabkan malas dan lesu. Maka salah satu cara pengobatannya adalah dengan mengurangi makan. Kila, telah dikatakan, ittafaqa sab'una tabiban, 70 tabib sepakat, ala annan nisyana min kathratil balghami, bahwa lupa itu berasal dari banyaknya dahak, wa kathratul balghami min kathratis surbi wal ma'i, surbil ma'i, dan banyaknya dahak berasal dari banyaknya minum. Wa kathratu syurbil ma'i min kathratil akli,
dan banyaknya minum air itu berasal dari banyaknya makan. Wal khubju al yabisu yaqta'u balghami, dan roti kering memutus dahak atau mengurangi dahak. Wa kadzalika aqluz zabibi alar riki, demikian pula makan kismis saat perut kosong. Wala yukthir minhu, dan jangan memperbanyaknya. Hatta la yahtaja ila syurbil ma'a, agar tidak membutuhkan minum air. Fayajidal balghama, yang menambahkan bertambahnya dahak. Maksud dari teks di atas, pandangan pengobatan tradisional yang mengaitkan daya ingat, yaitu hafalan dengan kondisi tubuh, khususnya produksi dahak. Dahak berlebih dianggap mengganggu fungsi otak dan pikiran, termasuk menyebabkan lupa. Faktor penyebabnya ditelusuri secara berantai, yaitu bahan makanan, banyaknya minum, banyak dahak, dan banyak pula lupanya. Solusinya, kurangilah makan, hindari banyak minum, konsumsi roti kering dan kismis saat perut kosong, karena diyakini membantu mengurangi dahak. Prinsip ini cocok dalam konteks tazkiyatun nafas, yaitu pensucian jiwa, dan disiplin belajar dalam tradisi Islam klasik. Wasiwaku yuqallilul balghama, dan siwak itu mengurangi dahak. Wayajidul hifdha wal fasahata, dan meningkatkan hafalan dan kefasihan. Fa innahu sunnatun saniyatun, karena itu adalah sunnah yang mulia. Tajidu fi thawabis salati wa qiraatil qur'ani, yang menambahkan pahala salat dan bacaan Al-Quran. Wa qada al-qai'u yuqallilul balghama warrutubati, demikian pula muntah mengurangi dahak dan kelembapan atau cairan lendir dalam tubuh. Wa tariqut taklilil akli at-ta'ammulu fi manafi'i qillatil akli, dan cara mengurangi makan adalah merenungi manfaat dari sedikit makan. Hiya al-asihhatu wal iffati wal itharu, yaitu kesehatan dan iffah, itu menahan diri dari syahwat dan mendahulukan dari orang lain, al-ithar. Kalimat ini menjelaskan cara menjaga kesehatan fisik dan mental agar lebih efektif dalam belajar dan menghafal. Dengan pendekatan klasik berdasarkan tradisi keilmuan Islam, siwak selain menjaga kebersihan mulut, secara medis tradisional dipercaya mengurangi dahak serta menambah kefasihan, yaitu kejernihan berbicara. Muntah disebut mengurangi dahak dan kelembapan tubuh. Biasanya berkonotasi pada keseimbangan cairan tubuh dalam pengobatan tradisional. Mengurangi makan bukan hanya soal kesehatan fisik, tapi juga latihan spiritual dan etika. Wakila fihi syi'ran, dan telah dikatakan di dalam syair, fa'arun thumma 'arun thumma 'arun, syaqa'ul mar'i min ajli ta'ami. Aib, lalu aib, dan kemudian aib lagi. Kesengsaraan manusia hanyalah karena mengejar makanan atau makan terus menerus. Wa 'anin nabiyyi alaihi salamu 'alannahu qala, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, salasatu
yub'iduhumullahu min ghairi zurmin. 3 golongan yang dibenci oleh Allah Ta'ala tanpa mereka punya alasan yang benar. Yang pertama, al-akulu, orang yang rakus makan atau berlebihan dalam makan. Wal bakhilu, dan orang yang pelit. Wal mutakabbiru, dan orang yang sombong. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah membenci 3 sifat tercela, bahkan tanpa sebab atau tanpa alasan yang membenarkannya. Ini artinya tidak ada kesombongan yang dapat membenarkan seseorang untuk bersifat seperti itu, yaitu rakus, pelit, dan sombong. Wa ta'ammul fi madharri kasratil akli, renungilah bahaya dari banyak makan. Wahya al-amradu wa kalalatit tab'i, yaitu timbulnya penyakit dan lemahnya kecerdasan. Wakila, dan dikatakan al-bithnatu tudhibul fitnatu, kekenyangan itu menghilangkan kecerdasan. Maksud kalimat di atas yaitu mengajak untuk mengurangi dampak negatif dari terlalu banyak makan. Yang pertama yaitu penyakit. Tubuh menjadi lebih mudah terserang penyakit karena kerja organ berlebihan dan metabolisme terganggu. Yang kedua yaitu lemahnya akal. Kekenyangan menjadikan seseorang lesu, malas berpikir, sulit fokus atau menangkap pelajaran. Hukiya Anjalinusa annahu qala, diriwayatkan dari Galenius bahwa ia berkata, ar-rummanu naf'un kulluha, buah delima seluruhnya adalah manfaat. Was-samaku dororun kulluhu, dan ikan seluruhnya adalah bahaya. Wa qalilus samaki khairun min kathratir rummani, namun sedikit ikan lebih baik daripada banyaknya delima. Kutipan ini dinisbatkan kepada Galilius, seorang tabib Yunani Romawi yang pengaruhnya besar dalam dunia kedokteran klasik. Delima dianggap sepenuhnya bermanfaat dalam konteks pengobatan tradisional karena kandungannya yang kaya antioksidan dan nutrisi. Ikan dianggap berbahaya secara umum. Mungkin maksudnya dalam konteks tertentu seperti ikan yang tidak segar yang bisa menimbulkan gangguan pencernaan atau alergi. Namun sedikit ikan dinilai lebih bermanfaat daripada banyaknya makan delima. Menunjukkan bahwa meskipun sesuatu dianggap beresiko, jika dikonsumsi dengan bijak dan sedikit, tetap lebih unggul daripada hal yang tampaknya bermanfaat tapi dikonsumsi berlebihan. Wa fihi aidon, dan di dalamnya juga terdapat pemborosan harta. Itlaful mali, yaitu pemborosan harta. Wal aklu fawqa syab'i dororun mahdun, makan melebihi kenyang adalah bahaya. Wa yastahiqqu bihil iqaba wa dharul akhirati, dan karena itu seseorang layak mendapatkan siksa dan tempat di akhirat. Wal akulu baghidun fil qulubi, orang yang rakus terhadap makanan dibenci dalam hati manusia. Kalimat ini mengkritik kebiasaan makan berlebihan, terutama setelah kenyang, karena mengandung dampak buruk baik secara jasmani
sosial maupun rohani. Islam mengajarkan kesederhanaan dalam makan karena ia bagian dari akhlak mulia, kesehatan jasmani dan kekuatan rohani. Wa tariqut taqlilil akli, dan cara untuk mengurangi makanan adalah ayyakula at'imatud dasimati, dengan memakan makanan yang bergizi tinggi. Wa yuqaddima fil akli al-tafa wal ashha, dan memulai dengan makanan yang lebih ringan dan lebih enak. Wala yakula ma'al ja'i'i illa idza kana lahu gharadun sahihun, dan jangan makan bersama orang yang lapar kecuali ia punya tujuan yang benar. Bi ayyataqawwa bihi ala siyami was salati wal a'mali syaqati falahu dzalik, seperti untuk menguatkan diri dalam puasa, salat dan pekerjaan berat, dalam hal itu diperbolehkan baginya. Tujuan utamanya adalah menasehati agar seseorang merenungi makan atau mengurangi makan, bukan dengan berhenti makan, tapi dengan strategi yang bijak. Memilih makanan yang padat gizi dan mengenyangkan supaya tidak cepat lapar. Mengutamakan makanan ringan dan lezat, karena makanan ringan dan enak biasanya membuat cepat puas, sehingga bisa menghindari makanan berlebihan. Tidak makan bersama orang-orang yang sangat lapar, karena bisa terbawa nafsu makan orang lain. Kecuali kalau itu adalah ibadah atau kegiatan penting. Ini merupakan nasihat klasik dari dunia tasawuf dan hikmah kedokteran tradisional yang memadukan antara kesehatan fisik dan kesehatan spiritual. Wallahu a'lam bishawab.